Selamat datang di lembah waktu. Ia akan menjadikan topeng Fnyan dari kita Miyai. Planet kita tampaknya telah dipetakan dan diukur. Namun di bawah ombak terdapat dunia yang lebih misterius daripada bulan, laut dalam, dan di tengahnya terletak Palung Mariana. Palung ini begitu dalam sehingga Gunung Everest akan tenggelam di bawah airnya. Selama berabad-abad, laut dalam adalah subjek mitos, kraken, ular laut, dan kegelapan tak berujung. Tapi kenyataannya lebih aneh. Palung adalah sistem yang hidup, rumah bagi makhluk-makhluk yang berada di luar pemahaman kita. Di sini, tekanan ribuan kali lebih besar dari permukaan laut, cukup untuk menghancurkan tank, namun kehidupan tetap bertahan. Selama beberapa dekade, kita hanya bisa mengintip ke dalam jurang ini dengan prop kasar. Sekarang, teknologi baru dan ambisi, terutama dari Tiongkok, membuka palung untuk eksplorasi sejati. Mengungkap rahasia palung dapat menghasilkan obat-obatan baru, material, dan wawasan tentang kehidupan itu sendiri. Bahkan di planet kita yang sudah dikenal, keajaiban besar tersembunyi, menunggu ditemukan. Kisah palung ya pencarian tanpa siu titik yait siang pengetahuan. Menjelajahi Palung Mariana itu beda dari tantangan lain di bumi. Tekanan di dasarnya itu besar sekali, seperti 50 jet jumbo menindih satu orang. Cukup untuk menghancurkan hampir semua hal. Sinar matahari tidak pernah sampai ke kedalaman ini, jadi penjelajah mengandalkan sonar dan cahaya buatan untuk melihat. Dinginnya di sana tidak tertahankan, tepat di atas titik beku, yang bisa membekukan atau merusak peralatan. Cacat desain apapun pada kapal selam bisa berarti bencana instan. Ekspedisi awal, seperti Trieste tahun 90, singkat dan berisiko. Kendaraan tak berawak membantu, tapi mereka tidak punya intuisi seperti manusia. Penjelajahan sejati butuh material dan teknologi baru, kemajuan yang baru saja tercapai. Sekarang, negara-negara seperti Tiongkok memimpin, membuat palung itu bisa dijangkau untuk pertama kalinya. Laut dalam tetap menjadi batas yang tak kenal ampun dan gelap. Tapi akhirnya kita mulai memasukinya. Kapal selam Fendosh dari Tiongkok, yang berarti pejuang. Sebuah keajaiban teknik yang dibangun untuk menaklukkan kedalaman laut. Bola paduan titaniumnya melindungi tim beranggotakan 3 orang dari tekanan yang sangat besar, memungkinkannya untuk berulang kali menyelam ke dasar palung. Setiap sambungan dan koneksi harus sempurna, satu cacat kecil saja bisa berakibat fatal. Sonar canggih Fendosh memetakan dasar laut dalam T-Day, sementara lengan robotnya dengan tepat mengumpulkan sampel. Lampu dan kamera yang kuat mengungkap dunia tersembunyi di palung dengan detail yang menakjubkan. Kapal selam ini telah melakukan banyak penyelaman yang berhasil, menempatkan Tiongkok sebagai pemimpin dalam eksplorasi laut dalam. Ini bukan hanya masalah kebanggaan, ini adalah alat untuk mengungkap misteri kedalaman dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fendosh mengubah hal yang luar biasa menjadi hal yang rutin, membuat laut dalam dapat diakses oleh para ilmuwan. Sang pejuang telah membuktikan namanya, menerangi sudut-sudut tergelap planet kita. Dasar Palung Mariana sama sekali tidak mati. Kapal selam telah menemukan makhluk-makhluk yang beradaptasi secara khusus untuk bertahan hidup. Tekanan yang luar biasa, kegelapan, dan dingin. Ikan siput Mariana, yang hampir transparan dan rapuh, bertahan hidup lebih dalam dari ikan lainnya. Tubuhnya dirancang untuk menahan kedalaman yang luar biasa. Mikroba di dasar laut menggunakan kemosintesis, mengambil energi dari mineral bumi, alih-alih sinar matahari, menciptakan dasar rantai makanan yang unik. Penemuan-penemuan ini menunjukkan bahwa kehidupan mungkin ada di lingkungan ekstrem lainnya di alam semesta. Penghuni palung lainnya termasuk amfipoda raksasa, makhluk seperti udang seukuran tangan, dan makhluk bioluminesensi yang menghasilkan cahaya sendiri. Setiap penyelaman baru mengungkap kehidupan yang lebih aneh, memperluas pemahaman kita tentang batasan biologi. Keanekaragaman hayati palung adalah bukti kreativitas evolusi. Makhluk-makhluk ini bukan hanya objek rasa ingin tahu, mereka dapat memberikan petunjuk tentang ketahanan dan asal-usul kehidupan. Setiap penemuan menantang asumsi kita. Kedalaman yang luar biasa ini hidup, dan setiap makhluk adalah keajaiban adaptasi. Ambisi Tiongkok melampaui sekadar eksplorasi. Mereka membayangkan kehadiran permanen di palung itu. Proyek penelitian lingkungan dan ekologi Palung Mariana bertujuan untuk membangun stasiun sains laut dalam, seperti stasiun luar angkasa bawah air. Stasiun seperti itu akan memungkinkan pengamatan berkelanjutan dan eksperimen jangka panjang, merevolusi pemahaman kita tentang jurang maut.
Para ilmuwan akan dapat memantau siklus hidup, aktivitas geologis, dan perubahan lingkungan secara real-time. Tantangan teknologinya sangat besar, daya, komunikasi, dan daya tahan di bawah tekanan yang tak henti-hentinya. Tiongkok berinvestasi besar-besaran untuk mengatasi hambatan ini, menandakan pergeseran strategis dalam ilmu kelautan. Jika berhasil, stasiun ini akan menjadi sumber daya global, memungkinkan kolaborasi internasional. Tujuannya untuk mengubah kita dari pengunjung sesekali menjadi pelajar dan penjaga permanen kedalaman. Ini adalah mimpi yang berani, yang dapat mengubah hubungan kita dengan laut selamanya. Selama ratusan tahun, dasar laut adalah bagian kosong di peta kita, lebih misterius daripada Mars. Bahkan sampai hari ini, lebih dari 80% dasar laut belum dipetakan, terutama di parit-parit dalam. Pemetaan resolusi tinggi oleh kapal selam seperti Vendosha sangat penting untuk ilmu pengetahuan dan keselamatan. Peta-peta ini mengungkapkan pegunungan bawah laut, tebing curam, dan retakan, yang penting untuk memahami gempa bumi, tsunami, dan ekosistem unik. Bagan terperinci memandu kapal selam, mencegah kecelakaan, dan membantu misi ilmiah mencapai target. Pemetaan juga penting untuk meletakkan kabel bawah laut dan mengidentifikasi sumber daya berharga. Saat negara-negara berinvestasi dalam pemetaan, mereka memperoleh pengetahuan ilmiah dan keuntungan strategis. Memetakan laut dalam adalah dasar dari semua eksplorasi dan manajemen laut dalam. Hanya dengan mengetahui medan, kita dapat memahami dan melibeni bulan puisi ini. Laut dalam adalah harta karun yang berpotensi besar. Ia kaya akan logam yang penting untuk teknologi modern. Nodul polimetalik di dasar laut dan unsur tanah jarang bisa memberi tenaga pada perangkat kita di masa depan. Tapi mengambil sumber daya ini mengancam ekosistem yang rapuh dan tumbuh lambat, yang mungkin tidak bisa pulih. Otoritas Dasar Laut Internasional menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Tiongkok, sebagai pemain utama, ada di tengah perdebatan ini. Dilemanya adalah mengambil sumber daya atau melindungi salah satu alam liar terakhir yang belum tersentuh. Biaya lingkungan dari penambangan laut dalam bisa jadi tidak bisa diubah. Kita harus benar-benar meneliti dampaknya sebelum bertindak. Keputusan yang kita buat sekarang akan bergema selama beberapa generasi. Laut dalam menguji kemampuan kita sebagai penjaga planet ini. Kehidupan ekstrem di palung bisa jadi kunci penemuan-penemuan penting untuk obat-obatan dan industri. Mikroba di sini menghasilkan enzim yang bisa bekerja di tekanan tinggi dan dingin, mungkin berguna untuk deterjen, pengolahan makanan, dan membersihkan polusi. Hewan laut dalam seperti spons dan karang menghasilkan pertahanan kimia yang kuat, beberapa di antaranya menjanjikan sebagai antibiotik atau obat kanker. Dengan meningkatnya resistensi antibiotik, laut dalam bisa menjadi sumber penting obat-obatan baru. Setiap sampel yang dibawa kembali adalah penemuan yang potensial. Ilmuwan Tiongkok secara aktif meneliti organisme palung untuk potensi biomedis. Tapi kita tidak bisa mengambil manfaat dari sesuatu yang kita hancurkan. Konservasi itu penting. Laut dalam adalah apotek alami dan perpustakaan genetik. Melindunginya bisa menjadi kunci untuk mengatasi krisis di masa depan. Penelitian tentang kehidupan laut dalam membantu kita mencari kehidupan di luar bumi. Kegelapan dan tekanan di palung, serta suhu dinginnya mirip dengan lingkungan di bulan seperti Europa dan Enceladus. Jika kehidupan bisa ada di sini, maka kehidupan juga bisa ada di samudra luar angkasa, yang bergantung pada bahan kimia, bukan sinar matahari. Ventilasi hidrotermal di bumi mengajarkan kita apa yang harus dicari di planet lain. Setiap penemuan di palung memperluas pemahaman kita tentang di mana kehidupan bisa ada. Palung ini adalah laboratorium terbaik kita untuk astrobiologi. Menjelajahi kedalaman bumi, mempersiapkan kita untuk pencarian di antara bintang-bintang. Perjalanan ke dasar ini adalah langkah menuju dunia lain. Seiring eksplorasi laut dalam yang semakin cepat, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Eksplorasi dan eksploitasi, atau eksplorasi dan perlindungan. Bidang ini adalah peluang sekaligus tanggung jawab. Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depan tempat-tempat liar terakhir di bumi. Persaingan antar negara bisa mendorong inovasi, tapi juga meningkatkan risiko keputusan yang terburu-buru dan merusak. Laut dalam adalah sistem global, nasibnya memengaruhi kita semua. Kerjasama internasional sangat penting, tidak ada satu negara pun yang bisa atau boleh melakukannya sendiri.
Berbagi data dan ilmu pengetahuan bersama akan membantu kita mengelola wilayah berharga ini dengan bijak. Laut dalam adalah warisan bersama umat manusia, dan misterinya adalah milik semua. Kita harus mendorong diplomasi ilmiah dan pengawasan. Perjalanan kita ke Palung mencerminkan rasa ingin tahu, kecerdikan, dan kemampuan kita untuk menciptakan sekaligus menghancurkan. Masa depan kedalaman bergantung pada pengetahuan dan kerendahan hati kita. Dalam mengungkap misterinya, kita mungkin belajar lebih banyak tentang dunia di bawah sana daripada tentang diri kita sendiri.